Masih di Kompas Siang, Saudara, saya Lita Budiastuti. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hingga saat ini belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. KPK memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk istana, dalam proses penetapan tersangka. KPK membantah adanya campur tangan pihak istana yang membuat lembaga anti rasuah itu belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji. Juru bicara KPK Budi Prastyo memastikan proses penyidikan masih berjalan dengan terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, mulai dari Kemenak, Biro Perjalanan hingga pihak lain yang mengetahui konstruksi perkara. Kami pastikan bahwa proses penyidikan perkara terkait dengan kuota haji ini masih terus berproses di KPK. Jadi KPK juga masih terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi ataupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, dan tentu setiap keterangan dari para saksi yang dipanggil akan membantu KPK untuk membuat terang perkara ini. Di mana dalam serangkaian pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KPK, KPK memanggil dan meminta keterangan dari para pihak di Kementerian Agama, pihak-pihak dari asosiasi, pihak-pihak dari Biro Perjalanan, ataupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui dari konstruksi perkara ini. Mulai dari hulu, yaitu terkait dengan bagaimana diskresi atau kebijakan pembagian kuota ibadah haji tambahan. KPK masih terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. KPK menduga ada aliran dana haram praktik jual beli kuota haji yang mengalir hingga pejabat level tertinggi. Kasus korupsi kuota haji perlahan menemui titik terang. Terlebih setelah pendakwah sekaligus pemilik Uhutur Khalid Basalamah memberikan keterangan sebagai saksi dan mengembalikan sejumlah uang ke KPK. Terkait dengan pengembalian sejumlah uang, itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. KPK menyatakan uang yang dikembalikan Khalid Basalamah menjadi bukti terdapat dugaan aliran dana haram praktik jual beli kuota haji yang mengalir hingga pejabat level tertinggi. Ini mengalir uangnya sampai ke pucuk. Namanya pucuk ini kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi gitu. Terus begitu kan. Nah, gitu, seperti itu. Ya. Kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri. Kalau kementerian kan begitu. Sebelumnya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah 2 kali diperiksa sebagai saksi. Ia mengaku mendapat sekitar 18 pertanyaan dari penyidik. Namun saat ditanya soal dugaan fee dari pembagian kuota haji, Menteri Agama periode 2020-2024 ini meminta hal itu ditanyakan ke penyidik KPK. Memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Ya, ya materi sampaikan tanya. Ya, tentu terkait dengan persoalan yang sedang Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kuota itu gimana, Gus? tanyakan ke penyidik ya. Tidak hanya Yakut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif juga diperiksa KPK sebagai saksi. Usai pemeriksaan, Hilman memaparkan kepada penyidik tentang aturan yang melandasi proses penyelenggaraan haji, termasuk pembagian kuota haji tambahan. Bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu untuk soal penentuan kuota itu atas ide siapa gitu? Biar kita pendalaman regulasi. Allah.
KPK hingga saat ini belum mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. KPK memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam proses penetapan tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut perintah Presiden untuk menurunkan ongkos haji sangat rasional. Dhanil bilang ongkos haji bisa turun dengan cara menekan sejumlah kebocoran dalam tata kelola ibadah haji. Jadi sangat rasional ketika Presiden meminta agar BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji atau terutama dalam bahasa awam itu ongkos naik haji itu ditekan. Itu sangat memungkinkan Mbak secara politik dan secara ekonomi juga sangat memungkinkan. Kenapa begitu? Pertama, Presiden melihat potensi kebocoran yang sangat tinggi. Tadi saya sebutkan 20 sampai dengan 30 kebocoran. Jadi kalau kemudian kita bisa menekan kebocoran-kebocoran itu, maka kita bisa merasionalisasikan biaya atau ongkos naik haji. Paling tiga berapa persen turun? Nah, kalau kemudian kebocorannya bisa kita tekan sampai dengan 0%, maka kita akan bisa signifikan menurunkan. Tapi dari sisi ekonomi kan memang orang kok banyak yang bilang nggak rasional kalau kemudian ongkos haji diturunkan karena dolarnya justru naik. Kalau tahun lalu itu standarnya 16.000 per $1. Nah tahun ini kan 16.500. Jadi asumsinya pasti naik. Ongkos semuanya pasti naik. Nah tapi dari sisi hitung-hitungan finansial memang terkesan tidak rasional. Tapi yang dilihat oleh Presiden dan yang juga kami lihat itu adalah bagaimana inefisiensi pembiayaan haji itu bisa dipotong. Inefisiensi itu disebabkan oleh kenapa? Oleh kebocoran. Jadi kalau kebocoran 20-30% ini bisa kita tekan, minimal kita juga bisa menekan biaya ongkos haji itu.